Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Arif Sulastiono SPD, calon guru penggerak Angkatan 6, ingin memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai fasilitator Ibu Dr. Randa Nur Arifah MPD dan sebagai pengajar praktik Ibu Dian Rafika Astari MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakilnya, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru dan Pak Arif Sulastiono selaku pemateri kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruangan sederhana ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Acara kita pada hari ini yaitu satu, pembukaan. Marilah kita membuka acara kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti. Kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Arif Sulastiono SPD tentang konsep utama budaya positif. Pada Pak Arif Sulastiono kami persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri aja ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta wakil-wakilnya, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan rekan saya staf tata usaha. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sudah diberikan rahmat serta nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan atau kegiatan rutinitas setiap harinya. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan pemaparan kegiatan sewaktu saya dalam kegiatan pelatihan CGP atau calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Bukan maksud kita ini Bapak Ibu, saya bukan maksud menggurui ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, beberapa saya tayangkan terlebih dahulu. Baik, demi mewujudkan kedisiplinan positif di sekolah, mari Bapak Ibu kita harus saling bersama. Istilahnya bersama di sini harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Tentunya kita harus saling mendukung dan tercapainya kegiatan pembelajaran pada sekolah yang kita cintai ini. Baik, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi Ibu moderator tadi, tema kita pada pagi menjelang siang ini yaitu konsep utama budaya positif. Nah, konsep utama budaya positif ini dibagi menjadi 7 Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Nanti satu persatu nanti saya akan jelaskan. Yang kedua di sini ada disiplin positif, dan yang ketiga di sini ada kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat ini motivasi perilaku manusia, dan yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah, baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama dengan pembelajaran paradigma baru di sini tentunya dirancang ini berdasarkan prinsip pembelajaran yang bersifat diferensiasi, sehingga setiap murid atau setiap siswa ini belajar sesuai dengan kebutuhan, bukan kita paksa seperti itu ya. Dari tahap tentunya perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan paradigma yang baru dalam pembelajaran di sekolah. Baik, selanjutnya untuk disiplin positif di sini tentunya tidak barang asing lagi. Sebelumnya saya akan mau bertanya sama Bapak Ibu guru hebat. Tidak ada kata asing lagi tentang kata disiplin. Apa itu disiplin itu Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu kata disiplin itu apa? Taat pada aturan. Taat pada aturan. Bisa. Ada yang lain Bapak Ibu? Taat pada aturan. Ya, boleh. Ada yang lain? Tidak ada. Baik. Ya, betul. Tentunya kata disiplin ini Bapak Ibu tidak barang atau kata asing lagi di setiap sekolah seperti itu. Taat pada aturan. Baik, maka dari itu Bapak Ibu coba kita kita pelajari sama-sama. Baik, untuk disiplin positif di sini Bapak Ibu, dalam budaya kita ini makna kata disiplin diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat ya kepatuhan dari disiplin di setiap sekolah seperti itu. Nah, tentunya kita sering menghubungkan kata disiplin ini Bapak Ibu dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, hukuman di sini identik dengan fisik. Betul begitu Bapak Ibu ya?
Nah, ketidaknyamanan ini tentunya dengan rasa perasaan kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya untuk disiplin merupakan salah satu cara untuk menerapkan di sini, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ya, tanpa ancaman dan tanpa maupun hukuman. Dan di sini tanpa paksaan, tidak boleh sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak boleh selalu memaksa pada peserta didik kita. Nah, apalagi ancaman. Ancaman ini nanti efeknya peserta didik kita ini merasa takut seperti itu. Apalagi hukuman Bapak Ibu. Hukuman ini berkaitan dengan fisik seperti itu. Nah, lanjut. Nah, sebagai pendidik ini Bapak Ibu guru hebat, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Nah, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik di sini Bapak Ibu unsur yang membangun dari dalam. Nah, kalau yang ekstrinsik ini unsur yang membangun dari luar. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya. Nah, disiplin positif ini tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka itu siapa? Mereka itu yang peserta didik kita dan kita semuanya, ya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki tentunya motivasi tersebut, mereka telah memiliki unsur intrinsik. Ya, tentunya yang berdampak jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Motivasi ini yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah seperti itu. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, dan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya konsep selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini bertahan hidup. Tentunya kalau bertahan hidup kita tentu tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup. Ya, di situ kita ada makan, bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya peserta atau kebutuhan hidup kita tentunya ada kasih sayang ya terhadap ya orang tua, orang lain dan lain sebagainya. Dan untuk rasa diterima ini tentunya kita juga harus bisa merasa diterima di lingkungan kita. Contohnya ya di sekolah kita seperti ini. Nah, lanjut ke penguasaan aja. Nanti kita bahas sama-sama. Untuk yang keempat, tentunya kita mempunyai kebebasan. Dalam arti kebebasan ini kebebasan yang positif. Dalam arti positif di sini tidak istilahnya kita tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima yaitu adalah kebutuhan tentang kesenangan. Tentunya setiap individu mempunyai kesenangan kita masing-masing seperti itu. Lanjut. Dan untuk yang motivasi perilaku manusia tadi ada unsur yang dua tadi ya Bapak Ibu ya. Tentunya di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, yang motivasi eksternal di sini Bapak Ibu, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tadi dari awal tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, ketidaknyamanan itu hubungannya dengan perasaan kita. Kalau hukuman itu hubungannya dengan fisik seperti itu. Nah, ini yang eksternal di luar seperti itu, tindakan seperti itu. Nah, yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tentunya kita seperti anak-anak ini dia bisa dan sebagainya tentunya tidak harus mendapat imbalan atau penghargaan supaya terus maju dan terus maju. Tidak seperti itu ya Bapak. Jadi istilahnya ini mempunyai kesadaran kita masing-masing. Selanjutnya untuk yang motivasi internal di sini, nah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini merupakan motivasi perilaku manusia.
Nah, untuk lanjutnya tentunya jelas tidak ini Bapak Ibu? Tidak ya? Terlalu kecil ini Bapak Ibu ya? Baik, saya ini lanjut aja ini yang tadi. Untuk konsep selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, hukuman ini hubungannya dengan fisik. Kalau konsekuensi ini hubungannya dengan keyakinan atau kesepakatan seperti itu. Dan kalau restitusi ini adalah solusi. Nah, solusi dari mungkin kalau misalkan ada anak yang mempunyai kasus ya, nah itu contoh di sini hukuman. Nanti saya akan memberi contoh atau video yang sudah saya terapkan menyelesaikan anak yang mempunyai kasus seperti itu dengan segitiga restitusi. Baik. Selanjutnya di sini Bapak Ibu guru hebat, konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tentunya di sini pendekatan restitusi ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya dalam arti kembali kepada kelompok mereka, tentunya pada kelompok kelas kita masing-masing dengan teman sejawat. Nah, seperti itu di lingkungan sekolahnya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menurut dosen tahun 2004. Nah, dari pendekatan restitusi tentunya ada ciri-ciri. Yang pertama di sini, pendekatan restitusi ciri-cirinya di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan. Nah, jadi anak-anak itu tidak boleh juru menebus, tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentunya oke, kalau mempunyai kesalahan 1, 2, 3 kali, tentunya kita ada bimbingan-bimbingan tertentu gitu ya Bapak Ibu ya, supaya anak tersebut tidak mengulangi kembali. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Memperbaiki hubungan sesama dengan ya satu kelas, lingkungan sekolah, dan dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, di sini tawaran bukan paksaan. Nah, kita tidak boleh memaksa ya Bapak Ibu ya dengan anak didik kita ya. Kita tentunya harus bisa menawarkan dengan segala sesuatu supaya anak itu tidak merasa dirugikan bagaimanapun caranya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Menuntut tentunya kita harus bisa menuntut atau membina. Kalau misalkan itu salah jalan, ya kita harus dibetulkan. Seharusnya harus ke kiri, ya kita tentunya harus bisa bagaimana cara anak itu supaya tidak istilahnya terpelosok di salah satu masalah. Dan yang kelima di sini Bapak Ibu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dalam arti di sini untuk dalam kesalahan seperti itu. Nah, yang keenam, fokus pada penguatan karakter dan solusi, bukan suatu tindakan. Sekali lagi Bapak Ibu, fokus pada kekuatan karakter dan solusi. Jadi penguatannya supaya anak itu jangan merasa bersalah ya. Tentunya kita harus menguatkan supaya pribadi anak itu tetap bersemangat seperti itu. Dan kita harus juga mempunyai solusi bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau kasus anak tersebut supaya tetap terus jangan sampai mengulangi perbuatan itu. Nah, ini bukan tindakan ya Bapak Ibu ya. Tindakan itu hubungannya dengan fisik seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh kasus yang pertama ini adalah pada murid yang tidak mengerjakan PR. Tentunya Bapak Ibu guru hebat ini sudah berbagai macam yang sudah dialami atau sudah dijumpai berbagai macam karakter anak-anak ya. Nah, kita salah satu aja ini tentang tugas atau PR seperti itu. Nah, ini yang termasuk hukuman ini Bapak Ibu ini. Guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan tadi. Hukuman ini
istilahnya berkaitan dengan fisik. Nah, jadi kita ini Bapak Ibu tidak boleh seperti ini, tidak boleh menghukum secara fisik. Ya, nah ini contoh aja nih Bapak Ibu ya yang termasuk hukuman. Nah selain itu, guru marah-marah dan muridnya menjadi takut. Nah, yang sering kita jumpai ya Bapak Ibu, ini guru tidak boleh marah-marah ya dengan suatu tindakan. Dalam arti tindakan di sini bagaimanapun supaya anak merasa nyaman, tidak takut dengan kita, ya, tidak takut dan tidak bosan dengan kegiatan belajar kita di dalam kelas maupun di dalam sekolah tersebut. Itu. Nah, ini untuk hukuman, contoh aja. Nah, yang kedua di sini tadi ya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bisa dibilang keyakinan yang sudah disepakati seperti itu. Nah, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan ini kasusnya PR ya Bapak Ibu ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak misalkan 3 kali seperti itu. Nah, di sini kan ini karena sudah anak tersebut, peserta didik tersebut sudah tahu kalau misalkan saya melanggar, konsekuensinya saya harus seperti ini. Nah, jadi kita Bapak Ibu tidak harus menyuruh, menunjuk dan lain sebagainya, tidak. Ya, karena sudah ada konsekuensinya, tentunya anak tersebut bisa menjalankan untuk menyelesaikan kasus yang baru diselesaikan seperti itu. Dan yang kedua, tentunya kita ya Bapak Ibu harus tegas dan supaya anak-anak kita bisa menghormati seperti itu dengan aturan tersebut ya. Jadi kalau kita sudah membuat aturan ya kita harus terapkan. Tidak boleh tidak boleh kita kendor ya, harus diterapkan, harus tegas supaya peraturan ini tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Tentunya disepakati dari kelas tersebut seperti itu. Nah, yang untuk restitusi ini Bapak Ibu, guru menanyakan keyakinan kelas. Dalam arti di sini menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Dalam keyakinan kelas tersebut apa saja yang sudah disepakati di dalam kelas tersebut ya. Membantu murid menyelesaikan masalah. Sekali lagi ini restitusi ini adalah solusi. Membantu murid menyelesaikan suatu masalah. Ya, bukan selalu menekan, tidak boleh, mengancam juga tidak boleh, ya seperti itu. Nah, guru terbuka dan murid-murid menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, dengan kita terbuka dengan siswa kita, ya tentunya anak ini merasa nyaman dengan kita. Apa yang misalkan kita sudah diterapkan, apa yang sudah kita konsultasikan dengan anak tersebut, jadi merasa nyaman kalau saya misalnya punya kasus dikonsultasikan sama Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ada konsep selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini tentunya Bapak Ibu sudah merasakan dan sudah pernah menjalankan semua. Ya, Bapak Ibu guru hebat. Tentunya sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan menggurui ya Bapak Ibu ya. Kita karena berkolaborasi kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama 5 posisi kontrol guru di sini sebagai penghukum. Nah, berulang kali saya sampaikan Bapak Ibu, penghukum ini adalah hubungannya dengan fisik. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah, kita selalu menyalahkan sama peserta didik kita. Nah, dan yang ketiga ini adalah sebagai teman. Teman ini kita sebagai istilah motivasi. Teman dalam arti di sini tetap ada batasannya. Ya, seperti itu. Dan untuk pemantau, sekali lagi ini untuk pemantau, kita mengawasi dalam arti di sini tentunya kita harus bertanggung jawab apa yang perbuat peserta didik kita. Dan yang terakhir ini adalah manajer. Manajer ini segala sesuatu, hubungannya sesuatu, kita harus menjadi istilahnya solusi bagi anak-anak kita seperti itu. Baik, selanjutnya coba ini tadi ada kasus murid tidak mengerjakan PR ya. Untuk
posisi kontrol atau penerapannya seperti ini. Ini sebagai penghukum. Kasusnya murid tidak mengerjakan PR. Nah, contohnya kamu tidak mematuhi peraturan kelas, kamu salah, kamu harus berlari keliling lapangan. Nah, kan selama ini ya Bapak Ibu ya, tentunya saya juga pernah merasakan seperti ini Bapak Ibu. Saya suruh anak-anak yang tidak mengerjakan PR, saya suruh lari. Nah, ini sebenarnya ini salah Bapak Ibu, ini tidak boleh. Ya, ini contoh kita sebagai penghukum. Tidak boleh kita sebagai penghukum. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena hubungannya dengan fisik, ya, belum tahu fisik anak kita ini kondisinya yang bagaimana, gitu ya, itu efeknya. Dan yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mau berapa kali lagi Bapak beri tahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, ini kan hubungannya dengan perasaannya Bapak Ibu ya, merasa down anak itu, selalu dan selalu disalahkan. Nah, ini tidak boleh. Ini mainnya perasaan, takutnya nanti hubungannya dengan apa ya, rasa dendam seperti itu. Nah, untuk sebagai teman, ayo nak patuhi aturan kelasnya, bisa ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, seandainya ini anak tersebut mempunyai kasus atau tidak, ini contohnya murid tidak mengerjakan PR, bagaimanapun cara untuk semangat anak supaya melakukan tindakan tersebut tidak baik dan supaya jangan dimulai lagi. Nah, dengan istilahnya kita apa ya, meminta anak tersebut supaya mematuhi aturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut. Nah, untuk pemantauan di sini Bapak Ibu, nah peraturannya apa, ya? Lalu apa konsekuensinya jika kamu tidak membuat PR? Nah, pemantau ini kita kan hanya sebagai mengawasi nih Bapak Ibu, mengawasi kalau seandainya anak ini mempunyai kasus, ya, tentunya anak tersebut tahu konsekuensinya apa. Kalau misalkan tidak piket, ini konsekuensinya apa, tidak mengerjakan PR itu konsekuensinya apa, membolos konsekuensinya apa. Peserta didik semuanya akan tahu. Nah, selanjutnya yang terakhir di ini, posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tentunya manajer ini segala sesuatu untuk menjadi solusi, pendamping bagi anak-anak kita tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, yang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini sebagai contoh. Tentunya Bapak Ibu guru hebat tahu ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak Ibu, tentunya kalau kita tidak memakai helm, hal-hal yang tidak kita inginkan ya Bapak Ibu ya. Pertama, kalau kita ada razia. Yang kedua ini tentunya dengan keselamatan kita. Ya, dengan keselamatan tentu kita harus pakai helm ya Bapak Ibu ya, otomatis seperti itu kan. Dan yang kedua ini, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat pandemi kemarin? Nah, supaya apa Bapak Ibu? Tentunya karena kita sudah ada aturan yang sudah diterbitkan sama aturan pemerintah. Nah, dengan pandemik atau corona yang kemarin ya Bapak Ibu ya, kita disuruh harus selalu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan seperti itu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, contoh kegiatan membuat keyakinan kelas ya yang sudah izin yang sudah saya terapkan di beberapa kelas ya. Yang pertama ini Bapak Ibu, saya dan anak-anak ini berdiskusi tentang peraturan keyakinan kelas. Nah, ini saya bentuk ini satu kelompoknya sekitar 6 atau sampai 7 siswa ya. Di sini yang pertama berdiskusi ini tentang peraturan kelas. Ini hanya peserta didik semua ini yang berdiskusi ya Bapak Ibu ya.
tentang aturan-aturan apa yang mau diyakini, apa yang mau disepakati seperti itu. Dan yang kedua ini Bapak Ibu, setelah berdiskusi tentunya ada anak-anak ini merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan, ya, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan yang nanti akan disepakati dalam peraturan kelas tersebut. Nah, dan yang selanjutnya ketiga ini menempelkan kesepakatan di kelas. Setelah merumuskan ini Bapak Ibu, peraturan dalam arti di sini keyakinan kelas sudah disepakati semuanya. Nah, ini kegiatan selanjutnya ini menempel di depan. Nah, yang nanti akan sebelumnya ini ditempeli akan dibacakan setiap kelompok mewakili salah satu untuk menempel dan untuk membacakan kesepakatan tersebut supaya dalam aturan-aturan di sini kesepakatan ini selalu dijalankan. Baik, selanjutnya, nah bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tentunya di sini ada 6 Bapak Ibu yang sudah kami terapkan dari kelas, ya. Yang pertama di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua tentunya berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Dan yang keempat di sini tidak terlalu banyak sehingga apa Bapak Ibu? Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat sama peserta didik. Nah, bisa dipahami, ya. Dan yang untuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas tersebut. Nah, untuk yang terakhir ini tentunya harus semua warga harus kehendak ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut supaya tahu kegiatan untuk kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini yang boleh kita coba terapkan dalam untuk menyelesaikan suatu masalah, ya Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah saya juga sudah menerapkan dengan hasil sangat memuaskan dan anak tersebut tidak mengulang kembali seperti itu. Nah, tentunya di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tentunya kita bertanya-tanya dulu Bapak Ibu, kita tanya permasalahannya apa, seperti itu. Dan untuk validasi tindakan yang salah dengan adanya salah itu tentunya kita harus mengingat kembali apa yang tindakan tersebut adalah salah. Bukan semata-mata kita akan menghakimi dari kasus atau permasalahan anak tersebut. Dan yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tentunya anak tersebut mengakui kesalahannya dan meminta maaf apa yang sudah diperbuat. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, coba saya tayangkan bentuk apa yang sudah saya terapkan pada kegiatan penerapan segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kasusnya salah satu peserta didik ini yang namanya Reza ini jarang piket kelas seperti itu. Jarang piket kelas, tentunya ada teman atau rekannya lapor seperti itu, lapor. Setelah lapor itu karena saya ada kegiatan di kelas tersebut, tentunya peserta didik ini tidak nyaman karena tidak ada tanggung jawab atau kerjasamanya, jadi lapor sama saya dan saya menyelesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Tapi alhamdulillah dengan penerapan segitiga restitusi ini anak tersebut alhamdulillah sekarang rajin, tidak memulai lagi, dan alhamdulillah tidak ada laporan-laporan tentang kasus tersebut. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ya Bapak Ibu ya. Tentunya posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah penyampaian atau pemaparan tentang konsep positif, atau di sini Bapak Ibu bisa dibilang konsep utama budaya positif. Tentunya kita Bapak Ibu tidak terlepas dari kasus-kasus yang sering kita hadapi anak-anak tersebut. Untuk itu dari saya terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Iya, seru sekali Bapak Ibu ya. Kita kasih aplaus dulu untuk pemateri kita Pak Arif Sulastiono yang sudah berbagi ilmu pada kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Oke, untuk sesi berikutnya Bapak Ibu kita buka untuk sesi tanya jawab ya Pak Arif ya. Kita batasi berapa? Cukup 2. Oke. Ada mungkin Bapak atau Ibu yang ingin bertanya? Kita kasih kesempatan. Iya, silakan kalau ada yang ingin bertanya seputaran budaya positif kita di sekolah. Iya, Pak Yusredi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ambil dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Posisi tersebut mulai dari penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, serta manajer. Di bagian mana Bapak dari posisi kontrol tersebut untuk menerapkan disiplin positif di sekolah ini? Itu yang ditanya. Untuk pertanyaannya, di bagian mana Bapak ya dari posisi kontrol tersebut untuk menerapkan disiplin positif di sekolah ini? Iya, kita kasih satu kesempatan lagi ya. Silakan, ibu-ibunya lagi. Siapa? Oh iya, silakan Ibu Leli Yatima MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami ingin bertanya mengenai tentang ruang lingkup kedisiplinan sekolah. Di sini bila sekolah ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat. Kemudian dan tidak ada atasan yang bisa memuji Anda. Apakah Bapak akan tetap datang tepat waktu
untuk mengajar peserta didik? Coba jelaskan. Terima kasih. Oke, kita cukupkan 2 ya Pak ya, mengingat waktu ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama dari Pak Yusredi yang menanyakan dari 5 fungsi kontrol sekolah tadi ya, ada penghukum, teman dan sebagainya itu tadi Pak ya, di manakah yang Bapak gunakan gitu, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang kedua nanti langsung saja Pak ya, yang pertanyaan Bu Leli. Oke, kami persilakan kepada Pak Arif untuk menjawab pertanyaan dari 2 penanya. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat super sekali. Yang pertama tentunya dari posisi kontrol ini Bapak Ibu saya inikan lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol guru itu tadi sudah saya sampaikan, juga sudah diulangi dari Pak Yusredi. Yang pertama ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, untuk kalau ditanya di bagian mana Bapak ya dari posisi kontrol tersebut untuk menerapkan disiplin sekolah ini. Nah, tentunya kalau saya pribadi awalnya memang saya ini sebagai posisi penghukum. Nah, ternyata dari 5 posisi kontrol tersebut itu kalau sebagai penghukum ini tentunya kurang tepat seperti itu. Nah, karena dengan tindakan tersebut nanti anak-anak menjadi merasa takut ya, jadi tidak nyaman dengan kita sendiri, karena hubungannya kalau penghukum ini adalah hubungannya dengan fisik seperti itu. Nah, kalau yang pribadi saya dengan adanya sudah saya mempelajari 5 posisi kontrol ini, tentunya dalam menegakkan disiplin positif ini saya mengambil setidaknya saya ini sebagai teman ya, sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, sebagai teman supaya anak tersebut ini tidak merasa takut ya, tidak merasa takut dengan kita. Setiap kita ada kasus, tentunya pasti akan dia selalu bertanya kepada intinya pada kita, istilahnya untuk menyelesaikan supaya agak lebih dekat seperti itu dan lebih leluasa untuk menceritakan kasus-kasus tersebut. Nah, untuk sebagai manajer tentunya kita sebagai manajer ini bisa memberi solusi supaya anak itu merasa nyaman dalam untuk keselanjutnya bisa diterima di kelas atau di sekolah tersebut. Gitu Pak Yusredi ya. Untuk posisi kontrol saya kalau sekarang ini saya berusaha dengan posisi manajer, minimal itu sebagai teman seperti itu. Gitu Pak Yusredi ya. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan aja untuk yang pertanyaan yang kedua. Bagus, ini pertanyaan juga. Ini tentunya kita juga pernah merasakan juga ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi ya pertanyaan tadi ya, Ibu ya. Ibu Leli tadi Ibu ya. Baik, ini tadi kalau nggak salah sudah saya jawab tadi. Bila sekolah ini tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat dan tidak ada atasan yang memujinya. Nah, apakah Bapak akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar peserta didik tersebut? Nah, tentunya Bapak Ibu meskipun tidak ada teguran Bapak Ibu atau hukuman dan tidak ada penghargaan, tentunya saya akan tetap datang tepat waktu sesuai yang sudah ditentukan aturan sekolah tersebut. Nah, karena saya ingin menjadi, tentunya kita kan sebagai guru ya, guru itu gugu dan dituru. Istilahnya kita harus bisa menjadi suri tauladan bagi tentunya sama rekan-rekan kita dan intinya itu harus sesama peserta didik kita. Nah, istilahnya biar membiasakan peserta didik bisa menghargai waktu sama-sama pada kita. Nah, karena kebiasaan menghargai waktu akan terbawa sampai peserta didik berada di dunia kerja untuk selanjutnya setelah selesai dari sekolah ini. Gitu ya Bu Dalia? Baik. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Cukup? Ya. Iya, bagaimana Bu Lewi? Bisa diterima ya? Oke, Pak Yusredi. Ya, rekan-rekan yang lain? Oke, cukup ya. Ini mengingat waktu juga. Iya, mungkin ada tambahan? Oh iya, boleh. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Terakhir, Bapak Ibu, tentunya dengan kegiatan ini, Bapak Ibu, kita ada terlepas dari saya menyampaikan, mungkin masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu ya. Saya di sini juga masih belajar, bukan maksud saya menggurui Bapak Ibu guru. Itu mungkin untuk sementara seperti ini kegiatannya, semoga kita bisa di antara tadi ada kasus istilahnya untuk menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan metode restitusi, dan kita sebagai guru tentunya kita 5 posisi kontrol ini paling tidak kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Itu aja, tentunya masih banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sama moderator. Iya, kita kasih aplaus lagi yang semangat Bapak Ibu untuk Pak Arif Sulastiono yang sudah berbagi ilmu tentunya pada kita semua yang begitu semangat menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktu, perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Kami doakan ya semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Itu saja dari kami ya, dari saya pribadi. Saya mohon maaf ya, mungkin banyak kekeliruan, kesalahan, kehilafan ya. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain melakukan webinar, saya juga membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas tidak hanya soal peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesepakatan kelas, dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Adanya kesepakatan kelas akan memandu murid untuk senantiasa komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama. Langkah-langkah membuat kesepakatan kelas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya tentang kelas impian. 2. Guru meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. 3. Murid menuliskan tentang kelas impian mereka. 4. Guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. 5. Setelah semua berpartisipasi, dengan bantuan salah seorang siswa, hal-hal yang telah ditulis tentang kelas impiannya dibaca satu persatu. Yang keenam, guru mengajak murid berdiskusi, membahas impian-impian tentang kelasnya yang sudah mereka tulis untuk menemukan kesamaan yang mereka miliki. Lalu, membuat daftar kesamaan yang telah didiskusikan. 7. Guru memandu murid menyoroti hal-hal yang dianggap paling penting untuk disepakati bersama. 8. Guru memastikan semua murid ambil bagian dalam kegiatan ini. Dan yang ke-9, guru dan murid membaca hasil kesepakatan kelas yang telah disetujui. Kemudian,
Murid menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak, ada apa? Kami dari kelas 9 Pak mau lapor. Di kelas kami ada yang tidak pikir. Siapa itu nak? Resa Pak. Resa, kenapa? Tidak pikir kelas. Apa alasannya? Tadi terlambat. Terima kasih ya. Ini ya laporannya. Terima kasih. Ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Apakah tahu Bapak manggil kamu Reza? Tahu Pak. Ya, kenapa? Karena Resa sudah beberapa minggu ini tidak melaksanakan piket Pak. Oh gitu. Apa alasannya nak? Karena Resa kesiangan dan mobil sudah tidak ada Pak. Oh gitu. Terima kasih nak. Bapak tidak menyalahkan kamu. Bapak ini hanya untuk mencari solusi bagaimana yang baik dalam kasus ini. Ya Pak. Apakah ada yang ingin menceritakan sebelumnya, Reza? Ya Pak, sudah beberapa minggu ini Resa suka terhambat dan semua tugas tinggal di kelas sudah dilaksanakan oleh Reza dan Putri. Bapak yakin Reza pasti mempunyai alasan mengapa ini terjadi. Iya Pak, karena jarak rumah Resa dari rumah sekolah ini cukup jauh. Ya, itulah alasan Resa karena suka terhambat datang ke sekolah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Resa sedang di sekolah, bel pun sudah berbunyi dan semua tugas PK di kelas sudah dilaksanakan oleh Nadia dan Lili. Tapi apakah Reza tahu bahwa yang dilakukan Reza ini tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan nilai-nilai keyakinan? Tahu Pak? Oh ya. Kira-kira sikap Reza yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai apa itu Reza? Nilai kerjasama Pak, seharusnya Resa bisa bekerja sama dengan Riri dan Nadia dengan baik dan bisa melaksanakan tugas piket bersama-sama. Reza yakin dengan nilai-nilai itu? Insya Allah yakin Pak. Apakah Reza bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan Reza lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Resa akan datang lebih awal ke rumah sekolah ini dan Resa minta maaf Pak. Baik, tidak apa-apa Reza. Bapak senang Reza sudah menyadari kesalahan dan menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Nak Reza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yepi Yunita, rekan kerjanya Pak Arif Sulastiono, dan kebetulan saya juga mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 05.
Setelah mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Pak Arif, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama tentang keyakinan kelas dalam penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif tersebut. Dengan membuat keyakinan kelas sehingga dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan kebiasaan positif yang dilakukan. Selain itu, posisi kontrol guru dan restitusi ternyata banyak sekali pemahaman kita yang salah selama ini tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sering bertindak sebagai penghukum yang ternyata memiliki dampak yang buruk terhadap peserta didik kita. Penerapan restitusi merupakan hal yang baru bagi saya. Selain itu, saya juga tahu tentang posisi ideal kita sebagai guru yang posisinya yaitu sebagai manajer dengan penerapan restitusi, dan saya akan berusaha menerapkannya kepada peserta didik saya di sekolah untuk membangun budaya positif agar bisa diterapkan di sekolah, terutama SMP Negeri 05 ini. Kepada rekan saya Pak Arif Sulastiono, semangat terus ya untuk mengikuti kegiatan atau pendidikan guru penggerak ini. Semoga SMP kita, SMP Negeri 5 Lebong, akan lebih maju, lebih baik ke depannya sehingga tercipta pelajar profil Pancasila. Semangat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Nabila dari kelas 92. Setelah kami membuat kesepakatan kelas, saya merasa senang dan dihargai. Karena dalam membuat kesepakatan kelas ini, seluruh siswa ikut terlibat dan semua pendapat dan keinginan kami ditampung dengan baik dan diwujudkan menjadi kesempatan kelas dengan kata-kata yang positif. Kami merasa harus lebih bertanggung jawab lagi atas apa yang telah kami sepakati bersama dan menaati kesepakatan yang telah kami buat. Kemudian untuk penerapan restitusi untuk mengatasi siswa yang bermasalah, menurut saya sangat membuat kami menjadi menyadari kesalahan kami tanpa harus dimarah-marahi guru. Kami pun tidak takut lagi bercerita, mengungkapkan permasalahan yang kami alami kepada guru. Kami berharap hal-hal baik ini terus dikembangkan di SMP Negeri 05 Lebong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.